Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. So today we going to talk about dates. Ya, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang tanggal. Ya, jadi bagaimana cara kita mengucapkan sebuah tanggal pada bahasa Inggris kayak gitu. So first we have to know, ini dibacanya apa, Kak? How do you read it? March 29th, Wednesday. Loh, March 29th, Wednesday. Nah, exactly, if we want to study about the test, of course we have to know first about the month, about the date, and about the day gitu ya. Jadi pokoknya emang kalau misalnya kita belajar tanggal, pastikan harus ada dasar-dasar yang mesti kita ketahui, Kak. Seperti ada bulan gitu kan, dalamnya ada juga tanggal gitu kan ya. Bagaimana tanggal-tanggal disebutkan dalam bahasa Inggris, ada juga seperti hari gitu. Sebelumnya kita udah belajar tentang hari-hari ya, Kak. Nah, sekarang Ibu pengen mengulangi lagi. Kalau misalkan di sini kemarin kita udah belajar tentang hari, mulai dari Sunday sampai Saturday. Sunday adalah Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, dan Saturday adalah Sabtu. Gitu ya. Jadi untuk menyebutkan tanggal, kalian juga harus menghafal, harus mengetahui tentang hari-hari ini gitu. Ya, so kalau misalnya kalian sudah tahu tentang hari-hari, baru kalian bisa lebih enak melanjutkannya ke tanggal seperti itu. Nah, untuk di tanggal ini kita akan study also about the month gitu ya. Kemarin kita udah mengetahui tentang nama-nama hari gitu. Sekarang kita harus mengetahui dulu nih, Kak, nama-nama bulan. So in a year there are 12 months ya, ada 12 bulan dalam setahun. Nah, di sini mulai begins from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, dan December. Nah, itu ya cara bacanya: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, di sini kalian pasti nggak asing ya, Kak, karena sebenarnya nama-nama bulan ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia gitu ya. Hanya saja mungkin harus kalian ketahui tentang penulisannya, supaya penulisan dalam bahasa Inggrisnya kalian tidak banyak yang salah gitu ya. Nah, di sini ada angka-angka juga, Kak, selain bulan. Angka-angka ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kita ingin menyebutkan suatu tanggal pada hari tersebut, kita menggunakannya bukan tanggal 1 gitu. Memang bahasa Indonesia gitu kan. Cuma disebutnya bukan gini, March 1, bukan 1 March, bukan 1 Maret gitu kan. Misalkan, atau 23 Januari, bukan yang sebut adalah 23 January. Enggak, tapi mereka memakai angka-angka yang memiliki tingkat. Nah, angka-angka yang memiliki tingkat itu disebut dengan seperti ini, ada tandanya. Oke, ada yang tandanya ST, ada ND, ada RD gitu kan, ada TH. Oke, untuk mengetahui angka-angkanya dari mana? Angka-angkanya kalau misalnya kalian perhatikan 1 sampai 10 dulu ya. 1 sampai 10. Ini yang satu first gitu kan ya. Yang satu adalah first. Second, nah ini dibaca second. Ya, dengan logonya ND. Third itu artinya 3 gitu kan. Terus ditandai dengan kata RD. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Nah, di sini kenapa pakai TH ya itu tadi. Karena angka-angka di sini dikhususkan untuk jenjang. Maknanya gini. Berarti angka ini dari angka 1 sampai angka yang lebih besar itu bisa berjenjang
gitu, ada tingkatnya ya gitu. Ketika angka tersebut bertingkat, maka dia bisa menggunakan logo-logo yang ini. Seperti kalian menyebutkan nama kelas kalian, saya kelas 1 kan naik ke kelas 2 kan akan naik ke kelas 3 seperti itu. Kalau misalkan ada jenjangnya, kalian bisa menggunakan ST, ND, atau RD, atau yang TH ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengetahuinya, apakah dia menggunakan ST, apa dia menggunakan ND, RD, atau TH, itu harus dihafal. Tapi sebenarnya nggak susah kak, asalkan kalian tahu kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya kalau yang ada satu-satu ini gitu ya, pasti dia menggunakan ST ya. Ingat-ingat, kalau satu dia menggunakan ST, tapi kalau misalkan dua pasti dia menggunakan ND gitu. Kalau misalkan 3 berarti dia menggunakan RD. Udah, cuma itu. Yang penting yang kalian harus pahami adalah nomor 1, 2, dan 3, karena mereka memiliki pengucapan yang berbeda gitu kan, seperti ini. First, nah kita lihat di belakangnya. First, kenapa dia menggunakan ST? Karena disebutnya gitu. First, huruf dua huruf di belakangnya. Kalau misalkan yang second, nah second di sini juga kan ada belakangnya adalah ND. Maka dari itu di sini dia untuk nomor 2 menggunakannya ND karena disebutnya adalah second dibacanya. Kalau ini dibacanya third. Nah, kita lihat 2 huruf di belakangnya ada RD, makanya dikasih simbol RD kayak gitu. Yang fourth, fifth, sampai 10th, dia bagaimana nasibnya? Nah, ini kalian lihat dia memiliki simbol yang sama dari mulai nomor 4 sampai 10. Betul? Ya. Jadi kalian kenapa ibu bilang yang 1, 2, 3 aja yang perlu kalian ketahui, ini benar-benar ingat, karena sebenarnya dari nomor 4 sampai nomor 10 itu sama menggunakan simbolnya. Fourth dibacanya menggunakan TH, terus nomor 5-nya fifth gitu ya, ada TH-nya juga di belakangnya. Sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th gitu. Nah, 9-nya bukan kita baca 9 lagi, sama kayak angka 15 gitu kan, angka 5 dan 15. Kalau 5 kan 5, tapi kalau 15 itu 15. Nah, ninth juga sama seperti itu. Perbedaan antara 9 dan ninth gitu ya. Nah, ini 10. Dia menggunakan TH. Jadi ditambahin TH aja cara penulisannya. Gitu. Jadi yang benar-benar berubah hanya nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk 11 bagaimana? Dia diakhiri nomor 1. Ini pengecualian untuk nomor 11. Kalau nomor 11, nomor 12 dia juga sama. 13 dia sama menggunakan TH gitu. Terus mulainya dari mana yang salah satunya? Mulai dari puluhan. Misalkan 21 jadi 21st, 31 jadi 31st, kayak gitu. Ya, jadi dimulainya dari puluhan yang ST ini. Gitu, dari satuan terus ke puluhan. Belasannya tidak ada. Kalau untuk belasan dia sama mulai dari 4 sampai 10 ini sama menggunakan TH. Nah, 11 sampai 20 sama menggunakan TH. Gitu ya, yang beda adalah di nomor 1, 2, 3 dan puluhannya juga sama begitu. Oke ya, insya Allah sampai sini paham. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke sini, tadi kita udah belajar kalau misalkan angka pada tanggal memiliki spesial penyebutan gitu, dimana dia menggunakan penyebutannya bukan 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini dibaca bagaimana? 20th of March. Seperti itu. Nah, di sini cara bacanya adalah seperti ini nih, Kak. Oke, bulan November tanggal 3, bulan Desember tanggal 26. Dibacanya berarti the third ya, third kan, nomor 3 itu adalah third. The third of November. Kayak gitu.
berarti tandanya tanggal 3 November. Nah, untuk tanggal, penulisan tanggal bahasa Inggris ditandai kata of, antara pemisah tanggal dan bulan. Kayak gitu ya, berarti the 3rd of November gitu. Yang ini juga sama, 26th of December, kayak gitu. Nah, untuk ini pembacaan tanggal-tanggal ini, bagi yang masih belum paham, tahu dari mana? Tahu dari sini gitu. Jadi kita cara baca tanggalnya menggunakan tabel yang ada di sini gitu ya. Oke, insya Allah semuanya paham. Nah, kalau misalkan ini, berarti coba kita lihat, ini 1, ini first, ini ninth, ini 9, ini 20, ini ini 12, ini 12 juga, ini 14, ini 14th, ini 21st, ini 21, ini 24, ini 24th. Beda ya, ada T-nya, ada TH-nya gitu di belakang. Jadi kayak mengeluarkan angin gitu cara bacanya. Oke. Nah, tadi cara baca tanggal kita udah tahu. Sekarang kita lanjut ke baca tahunnya. Otomatis pasti kalau kita membicarakan tanggal itu ada nama tanggal, ada nama angka tanggal gitu kan. Ada juga nama bulan dan juga angka tahun gitu kan ya. Nah, untuk tahunnya bagaimana? Tentu kalau dalam penulisan bahasa Inggris gitu, atau menulis angkanya gitu kan, angkanya tidak jauh berbeda. Angkanya tetap tidak ada tambah-tambahan apapun. Misalkan tahun 1998, dia tetap ditulis 1998, nggak ada ST-nya, nggak ada RD-nya kayak gitu, nggak ada TH kayak gitu ya. Jadi dia tetap seperti ini, 1998. Hanya pengucapan aja yang berbeda. Bagaimana kalian bedakan ya Kak antara tahun di kiri ini sama tahun di kanan. Kalau tahun di kiri semuanya memiliki angka, ada 1998. Jadi di antara tengah ini nih tidak ada 0. Kalau misalkan sebelah kanan ini ada nolnya 2. Gitu kan ya. Nah, maka ketika kalau misalkan seperti ini Kak, ketika semuanya berisi angka, kalian bisa membacanya dengan dibagi 2. Misalkan 1998 seperti yang Ibu ucapkan tadi dalam bahasa Indonesia, 1998. Lalu bahasa Inggris bagaimana? 1998 gitu. Jadi nggak usah 1998 gitu. Jadi kalau itu kan kepanjangan ya. Jadi untuk penyebutan tahun kita akan dibagi menjadi 2. Kalau misalkan angkanya semuanya full memiliki jumlah kayak gitu ya, berarti dibagi 2 menjadi 1998 atau 1998. Kalau misalkan yang ini bagaimana? Kalau misalkan ada angka nolnya, pasti kita bacanya 2006 gitu kan, 2006. Maka kita bagi jadi 2000 dan 6, berarti menjadi 2006 kayak gitu tetap. Kalau misalnya ini karena banyak angkanya jadi kita bagi 2, 1998. Yang ini cuman 2006 biasa, 2006 kayak gitu ya. Mungkin Ibu akan kasih contoh lagi. Kalau misalkan 1971 sama 3004. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Ayo kita terapkan. Nah, kalau misalkan seperti ini kan full semua kayak nggak ada nolnya gitu kan ya. Nggak, pokoknya bisa dibaca memiliki jumlah gitu kan ya. Kalau memiliki jumlah, dia bisa kita bagi menjadi berarti 9, 10, 7, 71 kayak gitu. 1971. Kalau misalkan yang ini 3004 justru pasti jadi 3004 kayak gitu. Dia menggunakan angka biasa, tidak pakai 19th gitu yang ada TH-TH-nya atau 71st gitu, enggak kayak gitu. Jadi tetap 1991
gitu, 1971 kayak gitu ya, tetap menggunakan angka yang biasa gitu ya. Oke, kalau misalkan sekarang kita gabung antara tanggal dan tahun, misalkan ibu tulis tadi, kita tulis March gitu ya, March 28, sama tahunnya sekarang misalkan tahunnya 2022 gitu. Oke, sekarang kalau misalkan kayak gini jadi bagaimana? Disebutkan dari angka, ingat ya, disebutkan dari angka, berarti the 28, ingat tanggal berarti menggunakan TH, 28 of, nah untuk masuk ke bulan menggunakan of, baru March. Nah untuk penulisan tahunnya langsung dia dibaca langsung 2022 gitu. Kenapa ini ada nol di tengah? Ibu bilang 2020 karena dia akan kita pisah. Ketika kita pisah, banyak ini kan banyak angkanya ya. Ketika kita pisah berarti menjadi 2020 tuh gitu. Ya, 20 dan 20 tuh. Itu seperti itu ya Kak ya. Jadi cara penulisan seperti ini. Terus kalau misalnya Ibu tulis 17 November misalkan, November tahun 2022, ini dalam bahasa Indonesianya. Oke, Englishnya bagaimana? Berarti 7. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya 17 tadi menggunakannya ST, ND, RD atau TH gitu karena 17th. 17th gitu of November. Terus tahunnya 2020 tuh kayak gitu ya. Jadi cara penulisannya dan cara bacanya seperti ini. Oke ya, insyaallah semoga kalian semuanya paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. So guys, thank you for today and please do it your task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.